belajar nih di sini. Ya anak buahmu cek dulu. Wes kenapa apa? Anak buahmu nanti ngilang berarti. Mana bro? Alhamdulillah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Syaikhulillah ta'ala bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Sayyidina Al-Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bawa Quran mas, yang enggak bawa tafsir bawa Quran, yang tidak membawa tafsir jalalan bawa Quran. Surat Al-Hadid ayat ke-21. Ya Rabbana bil anbiya wa fi rijali sulaha isrifanna kharal waba wa kina syarral ulama li khamsatun fi biha kharal wabail hadima al-mustafa wal murtadha وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Jadi usahakan gunnah itu bacanya kita sampai bergetar ya, haisumnya kita itu bergetar. Wajannatin arduha ka'ardis samai wal ard. كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
Ambil nafas. Ka'arudis samai wal wa rusuli. Di situ itu jamak. Rasul jamaknya rusul. Rusuli. Rusuli. Tidak boleh rusuli, enggak boleh begitu. Rusuli karena ini jamak taksir daripada lafadz mufrad rasul. Ulangi. Ka'arudis sama. Ayo. Ka'arudis sama. Ya, perhatikan baik-baik, nanti salah satu saya suruh baca ya, biar bisa. Mati baca apa? Coba mati baca. Ardis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Coba baca, Mas. Ayo baca. Loh. Baca, Dang. Iya tuh, kue Mas, aman Mas. Yang keras suaranya. Ka'arudis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Coba baca Mas Ilham. Ka'arudis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Monggo. Ka'arudis sama. Coba Mas Ilham sama Mas Junaid bareng. 1, 2, 3. Ya Mas Sigit sama Mas Alvin, dua. Sigit sama Sigit double lagi, tambah lagi Sigit. Sigit Fitra, Sigit Setiono sama Mas Alvin. 1, 2, 3. Ka'arudis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Surat Al-Hadid ayat ke-21. Ayo. Ardi sama. Keras, suara keras. Ya semuanya. Ka'arudis sama. Mat wajib muntasil, panjangnya 5 harokat atau 5 detik ya, 5 hitungan ya. Yo. Ka'arudis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Jamak taksir, ingat-ingat jamak taksir itu yang belakang. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Ayo. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayat ke-22. Ambil nafas. Ya, perhatikan saya. Ma asaba min
wala fi anfusikum. Ayo. 1, 2, 3. Ambil nafas dulu. Wala fi anfusikum. Wala fi madja ismun fasil panjangnya 6 harokat 3 alif ya. Wala fi anfusikum. Surat Al-Hadid ayat ke-22 ya. Wala ya. Wala fi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Awal al-waqaf sudah ada tanda qaf lam alif lainah. Lebih baik berhenti. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Suara keras ya. Illa inna dzalika 'ala Allah yasir. Ayat yang ke-23. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Monggo. Likai la ta lam alif. Likai la ta samu ala. Likai la ta sau ala. Monggo. Likai la ta sau ala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Ulangi sama-sama. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la hamzah. Likai la ta'sau ala ma ala satu alif. Ala ma fatakum. Ayo monggo. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ayo. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu balapono sira kabeh. Padha balapan sapa sira kabeh ila maghfiratin maring pangapurane Gusti Allah, mila maghfiratin maring pangapura mir rabbikum sange pangeran sira kabeh. Wa jannatin lan surga radwa utayambani jannah iku ka'ardi samai kaya obone langit wal ardi lan bumi. Maka apa boleh manusia itu saling berlomba-lomba? Boleh. Ya, berlomba-lomba di mana? Di dalam menuju kepada pengampunan Allah. Disik-disikan sholat, disik-disikan azan, ya. Disik-disikan sedekah, disik-disikan maca Quran, disik-disikan malah disediani mik kan maca Yasin kue wae. Berarti kamu belum cinta kepada Allah, nggih. Kok Junet diucapno. Di mana cintamu kepada Al-Qur'an, ya? Nah iso, wah Hasan kerbut. Kulo aku sih. Ngono. Rebutan ngono sallallahu Nabi Muhammad. Ora malah uncal-uncalan kon maca Yasin. Iku ngono ya. Ya, ngono dijadwal engko ya nang. Iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong banjur ini. Banjuran. Kilo. Lah niku. Jadi berlomba-lomba meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegang. Biar enggak ngantuk. Pegang, lihat itu baik-baik itu. Ya, kamu tulis. Kamu itu kalau bawa pena itu nggak akan ngantuk. Mana penamu? Penamu mana? Siapa kasihkan? Siapa bawa penanya ini? Kasihkan dia. Penanya dibawa siapa? Ya diminta no. Penanya ada. Ayo. Fokus pada nulis, pada tarkiban, insya Allah nggak ngantuk. Itu caranya. Kan udah pagi. Pagi itu waktunya sarapan. Deh. Sarapan itu bahasa Arab. Kamu nggak tahu nggak? Sarapan itu dari kata syarofan, tahu nggak? Sarapan apa yang paling utama? Sarapan ilmu Allah. Paham nggak? Sarapan apa yang paling baik? Sarapan hati. Hati ini kasih makan dulu. Ruhnya kasih makan. Sebelum kamu cari makanan, maka hatimu dulu kasih makan. Ya. Sebelum kamu kasih makan makanan tubuh ini, kamu harus kasih makanan kemuliaan, yaitu berupa ilmu Allah, yaitu berupa ibadah kepada Allah. Itu begitu. Paham gak? Jadi syarafan, udah itu taruh itu penanya buat nulis penanya. Penanya mana penanya? Ya Allah. Lu penanya mana penanya? Ya Allah. Aduh, supaya enggak maknai gitu. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang punya pen dua ini kasih nih? Lah, iya udah itu. Lah pena enggak tumpul ya. Soalnya Nabi Muhammad. Itu jadi berlomba-lomba di dalam menuju kepada apa? Pengampunan Allah. Nggih, ngoten nggih. Jadi berlomba-lomba disi-disian maca Quran, disi-disian beri dan disi-disian tahajud, disi-disian ngono. Disi-disian ke masjid, disi-disian untuk ibadah. Itu namanya sabiku. Itu. Ngoten niku. Dan berlari ke apa namanya? Dan surga ya. Surga itu selalu menantimu. Ya surga itu di mana? Ya di majelis-majelis ilmu kayak gini. Inilah surga, gitu. Maka di dalam surga itu terdapat ketenangan, itu.
Maka di surga itu nggak ada orang saling memusuhi, saling menghina, nggak ada. Semua orang di dalam ketenangan dan keimanan. Semua orang dalam ketenangan dan kecintaan, kemuliaan. Ngeten niku. Surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Lawa salat lamun den tepungake apa tau masalah sijine. As-samai wal ardi bil ukhra kelawan kang wenehi wal ardu tawila wal ardu ka satu jembar. Iku singkatannya apa Mas? Kowe Mas. Singkatan apa iku? Kok. Di mana? Tulis di situ kok. Waidaten jawesake apa jannah lil ladina katwini wong akeh katwi singkatane apa Hasan? Katwi singkatane apa Hasan? Ya. Amanu kang padha iman sapa ladina. Amanu kang padha iman sapa alladina. Kang singkatane apa Mas? Oke, Mas. Apa? Nun ya. Sapa singkatane apa? Novel. Sapa singkatannya apa, Wal? Sapa? Ilham. Sapa? Iya, Pak Ali. Terus. Itu berarti fa'il nggih, ngoten. Billahi kelawan Gusti Allah wa Rasulullah pira-pira utusane Allah. Billahi kelawan Gusti Allah wa Rasulullah pira-pira utusane Allah. Dari kata mengkono-mengkono maghfiratun wa jannah. Iku fadlullahi kautamaane Allah. Kautamaane Allah yuti kang paring ing al-fadlu. Yuti kang paring sapa Allah ing al-fadlu. Man ing wong ya kang kersa sapa Allah. Ya kang kersa sapa Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku dzul fadli kang anduweni kautaman al-azimi kang agung. Kan duweni kautaman alang adimi kang agung ma asoba ora ngenani so apa mim musibatin sanging belai bil ardi ing dalem bumi bil jadbi kelawan kepailan iwala fi anfusikum ora ing dalem awak dhewe sira kabeh kal maradi koyo lara wa faqatil walati lan ora duwe anak utawa kesepen anak ila fi kitabin kejaba wis tercatat ing dalam lauhil mahfud. Kejaba wis tercatat ing dalam lauhil mahfud ya. Semuanya sudah tercatat di lauhil mahfud ya. Kita nanam berhasil ataupun tidak, semua itu sudah ada catatannya di lauhil mahfud. Sudah ada di sana semua. Orang ini panen tanggal berapa ya, berhasil apa tidak nanamnya, itu semuanya sudah tercatat di lauhil mahfud ya. Orang ini punya anak apa tidak ya, ini orang sakit apa sembuh, sakitnya kapan, sembuhnya kapan, semua itu sudah takdir Allah, sudah tertulis di mana lauhil mahfud ya. Illa fi kitabin kejaba ing dalam yakni kejaba ing sun alauha ing papan al mahfuz kang den reksa min qabli an nabroa saking sadurunge ndadekake sapa ingsun. Kang sadurunge ndadekake sapa ingsun. Nakhluqu tegese ndadekake sapa ingsun ing arda wa yuqal lan diucapake fi nikmat ing dalam nikmat. Apakah dalika kayak mengkono-mengkono musibah ma asaba min musibatin fil ardi. Inna dalika ing satune mengkono-mengkono. Satune mengkono-mengkono ma asaba min musibah. Ngoten niku. Ala Allah ing atas Allah iku yasirun gampang. Jadi Allah itu ya ngasih musibah ya gampang, nyembuhkan musibah gampang. Itu Allah ya. Allah ini nurunkan corona gampang, menyebarkan corona gampang, ngilangkan corona juga gampang. Ya itu. Maka kita nggak boleh panik, kita nggak boleh stres. Ya corona itu Allah yasir. Allah ini maha menurunkan corona, menyebarkan corona. Allah yasir. Dan kelak pun Allah menghilangkan corona ini dengan secepat kilat juga bisa. Itu. Allah mencoba manusia ya, menyebarkan manusia dengan apa ini wabah apa pandemi COVID-19 ya. Dengan sangat cepat udah sampai mana-mana. Amerika udah 130.000 manusia meninggal ya.
Ya Allah, Indonesia sudah berapa ini? 3000 berapa ini? Ya Allah. Kita makanya harus, ya itu apa? Semua itu ke atas kehendak Allah. Semua itu atas kehendak dan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Jadi kita ini ya itu itu iman, harus iman. Ala Allah yasir. Likai lah drapun. Kai utawi kai kuna sibatun kang nasabake lil fi'li maring fi'il bimakna ai tegese akhbaro awa khabar sapa Allah taala bidzalika kelawan mengkono-mengkono ma'asaba mim musibah li alla drapun tak sau ora susah sapa sira kabeh. Ya manusia itu kan dapat cobaan ya. Itu sakit gigi, sakit demam, apapun ya. Dicoba anaknya sakit ya, dicoba suaminya sakit, istrinya sakit dan sebagainya. Semua itu karena mendidik manusia supaya menjadi orang yang kuat gitu. Makanya di pondok umpamanya kan menangis apa, dicoba temannya itu supaya kamu menjadi orang kuat gitu. Gitu. Kadang-kadang dikerjain temannya dan sebagainya ya supaya kamu jadi orang kuat ya. Orang di pondok itu kadang kan nangis, kangen rumah, kangen ayahnya, adiknya itu. Nangis kan? Ya Allah, ini kangen. Malah kadang bukan kangen ayahnya, ibunya, kayak kangen ayamnya ada gitu di pondok. Kamu kok nangis kenapa? Apa itu dulu punya teman di pondok. Kamu kok nangis kenapa? Aku kangen. Kangen apa? Kangen mamamu atau bapakmu? Bukan, kangen ayam saya. Namanya si Jago. Iya nama ayam Jago ya. Namanya itu si Jalu. Namanya si Jalu, orang Jakarta. Saya kangen sama ayam saya. Ya udah, kamu dalam dulu kan tidak ada apa namanya, tidak ada surat. Kirim surat ya ke orang tuanya itu. Mama, itu ayam saya kirimkan kemari. Waduh, piye tak ngirim. Jaman biyen. Akhirnya dikirim dong. Jagone dikirim nang nggon pondok. Bareng tekan pondok. Pol pintake mau keserempet motor, kejet akhirnya melihat dipangan di Jalu. Ya Allah, sana gara-gara kangen ayam. Kamu punya ayam nggak Jam? Di rumah? Punya? Nggak punya? Ya Allah, ngono. Ibu ning pondok kaya ngono-ngono pite ya piye rasane dipangan dimasak. Ayam pondok masih banyak? Iya. Aneh gitu. Ini. Supaya orang tahjar itu susah alama ing atase barang fata kang pot apa ma kum ing sira kabeh wala tafrahulan ora bunga-bunga sapa sira kabeh barokah tegese bunga-bunga bi terbalin bi ngene barokah batarin ngono ngene kelawan bunga-bunga lacut balik barokah bunga bisyukur barokah bunga barokah syukrin tegese bunga-bunga syukur ala nikmati ngatasin nikmat Allah. Jadi manusia itu ya diciptakan karena untuk tujuan itu tadi ya. Tujuan untuk supaya dia itu syukur kepada Allah, syukur kepada Allah, syukur supaya dapat apa? Dapat nikmat Allah ya syukur itu kan begitu. Bukan karena dia terus berbangga dan menyombongkan dirinya karena dapat nikmat Allah. Bima kelawan bareng ata kang paring sapa Allah kum ing sira kabeh. Bil mati kelawan tin wacaman atau tegese paring sapa Allah kuming sira kabeh. Wabil qasrin kelawan wabil qasri ja'akum. Kelawan bil qasrin kelawan waca cendhek ja'a tegese kang teka pemakum ing sira kabeh minhu sange Allah. Wallahu ta'ala Allah iku la yuhibbu rademen sapa Allah kula mukhtalin ing saben-saben wong kang gumedhi. Utakabirin tegese wong kang gumedhi bima kelawan barang utia kang den paringake apa mah utia kang den paringake apa mah. Jadi orang tidak nikmat itu ya supaya syukur, bukan untuk jadi sombong. Wah, sekarang aku orang kaya. Kenapa, Le? Iya kan, aku sekarang punya mobil yang paling bagus di sini. Jadi aku orang yang paling kaya di sini. Enggak boleh begitu. Itu namanya orang yang farah batarin, yang orang yang gembira dalam keadaan lacut ya. Jadi kalau kamu dapat mobil ya alhamdulillah. Aku sekarang satu-satunya orang di sini yang punya truk. Nah, makanya
Kalau mau ada apa-apa, tetangga butuh apa, silahkan pakai truk saya. Oh saya punya mobil, siapa yang sakit silahkan bawa mobil saya. Itu jeneng wong untuk nikmat syukur sing tenanan ya. Tapi santri ini ngono, santri gini. Nak sugih kudu dadi wong sing lomo nggih, aja dadi wong sing pelit nggih. Ngaten niku. Dima kelan berarti akan den paring aga pemfakur tegese banget medite. Bi kelawan mah. Oh mboten, banget gumedene nggih. Banget gumedene bi kelawan mah lan nari ing atasin neraka. Aladina rupane wake bukholuna kang padha medhit sapa aladina bima kelan barang yajibu kang wajib mama alaihim ing atase aladina. Waya murunan perintah sapa aladina ya bukholuna anasa ing menungso bil bukhli kelawan medhit. Jadi nanti orang-orang yang akan disiksa oleh Allah itu orang-orang yang dia sendiri sudah pelit ya. Wah, ini kan kita itu cari uang sendiri ya. Cari apa? Dari sawah ya. Dari berdagang dan sebagainya. Saya untung-untung sendiri dan sebagainya kok apa namanya? Harus dizakati dan sebagainya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kau jangan sampai kita ini apa? Udah medit malah nyuruh. Ngapain kita harus zakat? Wong ini loh kita kerja jualan sendiri. Lah kamu nggak ingat siapa yang ngasih kekuatan kamu bisa jualan? Siapa yang ngasih kekuatan kamu bisa nanam itu siapa? Kalau tiba-tiba Allah menghendaki tiba-tiba sawahmu hilang kan bisa juga terjadi, ya nggak? Seperti yang di Sulawesi itu orang bangga-bangga punya rumah, punya sawah, punya lahan banyak, tiba-tiba ditenggelamkan oleh Allah bukan dengan air, tapi dengan apa? Pasir. Semuanya masuk ke dalam bumi. Ya Allah. Ya kayak zamannya apa itu? Dulu Korun itu ya begitu, tenggelamkan Allah. Korun itu kamu tahu nggak? Korun itu karena medit tuh Korun itu. Korun dulunya orang miskin didoakan Nabi Musa jadi kaya. Nah itu juga begitu, kayak disedot pasir gitu ceritanya dalam tafsir itu. Dan masuk terus ke dalam bumi itu. Makanya ketika kita ini ada dapat rezeki dari Allah harus syukur. Syukurnya bagaimana? Dengan membayar hak-haknya harta itu. Apa? Jika memang sesuai dengan nisab, maka harus dibayar nisabnya. Jikalau belum sampai nisab, ya mungkin sedekah. Oh, tetangganya orang miskin, tetangganya anak yatim, tetangganya fakir, armalah, janda miskin, kasih dia uang. Ada anak-anak mungkin terlantar dan sebagainya, ya kasih mereka. Apa yang kamu dapatkan ya mungkin di berapa 1% atau berapa persen, atau kalau itu belum sampai nisab ya mungkin sedekah, cuma sedekah aja, infak aja. Tapi kalau sudah sampai nisabnya maka membayar sudah waktunya panen ya bayar zakatnya tanduran nih aku mau. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan dulu. Santri kok subuh-subuh ngantuan. Ngoten niku. Wa man utawi sapa samane ya tawalla kang minggu sapa man ama saing barang wajib kang wajib apa ma alih ngatasi man. Fa innallaha mangkusuni Allah wa ya Allah iku dhamiru faslin iku dhamir fasl. Wa fikiratan dalam baran wacan suci bisukuti kelawan nggugurake dhamirhu. Iku al-ghani udat kang sugih an ghairi sanging liyane Allah. Lah, kalau kalian enggak mau bayar zakat, apakah Allah Ta'ala itu rugi? Ya enggak. Yang rugi itu siapa? Yang rugi itu kalian. Umpamanya kalian nanti jadi orang kaya, amin. Ya, jadi pedagang sukses, amin. Ya kalian harus wajib bayar zakat. Ancamannya apa? Orang yang sudah sampai nisabnya, kalau kalian dagang yang sudah memenuhi kuota keuntungan, modal dagang, barang-barang yang masih ada di luar utang, ya, di luar properti rumah, kendaraan, kok ditotal semuanya, nah, itu ada 80 gram emas modal kalian itu, maka setiap tahun kalian mengeluarkan 2,5%.
kalian nanam ya, nanam jagung, nanam padi ya, nanam sayur, yang penting ya nilainya kalau dikonversi disamakan dengan bahan makanan pokok itu melebihi daripada hasil daripada padi makanan pokok, maka wajib tetap membayar zakat itu. Sayur-sayuran itu mungkin tomat, terong, melon, kok hasilnya melebihi bahan makanan pokok hasilnya, maka tetap wajib bayar zakat per sekali panen ya. Kowe nandur kamu pemenikan nandur jeruk, pemenikan jeruk di total sekali panen 100 juta pun wajib zakat wian ya. Zakatnya 2,5% ya. Itu ngono zakate, paham ya. Nandur misalnya cengkeh. Nandur cengkeh proyek di total sekali panen dapat 500 juta, ya wajib. Pala umpamanya kan di sini kan begitu. Nah, itu apa misalnya ngono kan. Nandur nilam umpamanya. Nilam kan ora dipangan, tapi hasilnya dari penjualan nilam tersebut melebihi itu bahan makanan pokok. Kamu tanam garu misalkan, kamu suling sak miline wae 1 juta ya, sing asli sing grade abi, gimana ya, zakati. Tidak hasil penjualannya kok melebihi 1 nisab 80 gram emas, maka kamu sekali transaksi umpamanya jual nilam atau jual garu mau 100 juta lebih ya wajib zakat 2,5%. Ya kalau nggak nyampe ya sedekah supaya kita dihindarkan dari bala, amin. Dihindarkan dari penyakit, amin. Mana lu apa jenenge kok cuma saya kerja kok cuma sedikit ya, walaupun cuma 1.000 rupiah berapa masukkan ke dalam kotak amal masjid ataupun kasihkan jajan mendoan kasihkan anak-anak yatim atau tetangganya nggak mampu untuk supaya kalian diberikan selamat dari bala itu begitu. Seperti sekarang ini kan begitu, ada COVID-19 corona itu, supaya corona itu tidak mendekati kita ya, kita harus ahli sedekah itu gitu. Supaya kita diprotek oleh Allah, oleh para malaikat itu begitu. Kalau umpamanya manusia nggak mau zakat bagaimana? Ya Allah Ta'ala nggak rugi gitu. Allah Ta'ala maha kaya. Fa innallaha al-ghaniyul hamid. Yang rugi siapa? Yang rugi orang-orang yang punya hartanya tidak ditasarrufkan di jalan Allah, yang kelak ketika dia meninggal pasti dinikmati oleh bukan dia. Siapa yang nikmati? Keturunannya itu. Apa meneh bojomu ayu ya? Ayu moblong-moblong ya utili bodong. Awakmu ngeloni lemah, bojomu ngeloni bojo nyara. Aja nggih. Jangan sampai lah. Makanya didiklah anak istrimu dengan ilmu agama, ngono lho. Waduh, Masya Allah. Ninggalno duwite wakeh miliatan bojone ayu sisan. Jarene nangis banget, kenapa engkau tinggalkan aku, kenapa kita kan sudah janji hidup semati kan, agak stino ya. Ya ono apa jenenge kanune kancane marah, "Mbak, saya turut berbelasungkawa, Mbak, saya siap jadi yang berikutnya." Permintaan. Ya Allah lah, ya itu. Makanya siapkan istrimu, anakmu, jika suatu saat engkau tinggalkan, mereka menggunakan harta yang engkau cari untuk kebaikan, untuk kamu supaya di kubur itu dapat pahala terus gitu. Ketika kamu meninggal, uang harta kamu itu digunakan untuk semakin memajukan usaha, memperbanyak karyawan sehingga banyak orang-orang yang tidak menganggur ya, karena kesejahteraan toko kamu, perusahaan kamu, kebun kamu itu. Dan juga setelah sampai pada hasil panennya, kamu gunakan untuk menyantuni orang-orang fakir, orang miskin ya, perjuangan-perjuangan agama. Lah, kamu dikubur menikmati hasil harta kamu, walaupun kamu sudah tidur di bawah batu nisan, tetap kamu dapat pahala. Karena apa? Karena kamu sebelum meninggal sudah mempersiapkan anakmu, istri kamu gitu. Gak malah sewali, kayak mati bojomu kelonan mbek wong. Gara-gara itu kamu meninggal berpelukan dengan tanah, istrimu berpelukan dengan suami baru. Udah, wala quwata illa billah.
Ya Allah. Kenapa? Karena kamu tidak mempersiapkan iman istri kamu dan anak kamu. Anaknya malah hartamu dibuat untuk apa namanya, beli narkoba, beli minuman keras. Nah, kamu dapat apa namanya? Ini kiriman dosa online. Makanya kita siapkan anak istri kita sebelum kita meninggal, mereka dalam keimanan yang sempurna, dalam apa namanya, keimanan yang sempurna, dalam keistiqomahan agama yang sempurna, dan memegang agama dengan penuh kesempurnaan. Itu begitu. Di auliyaihi maring pira-pira walina Allah. Laqad arsalna ikti teman-teman utus sapa ingsun rusulana ing pira-pira utusan kita. Al malaikat tegesi malaikat il anbiya'i maring para nabi. Bil bayyinati kelawan gawa hujjah, bil hujjaji kelawan pira-pira hujjah. Al qawati pira-pira kang megotake wa anzalna lan nurake sapa ingsun mahum sartani rusulana. Alkitab ing kitab makna kutubi kelawan makna lafat pira-pira kitab wal mizani lan timbangan atau hukum kang adil. Ngoten niku. Al adla tegese adil. Liyaku madrapun jumeneng sapa nasu menungso bil adli kelawan keadilan. Anzalna lan nurnake sapa ingsun al hadida ing wesi. Ngene. Akhrajna tegese ngetake sapa ingsun hu ing al hadid minal ma'adini sanging pira-pira pertambangan. Jadi aslinya semua konsep-konsep benda-benda keras di dunia ini ada tambang, ada besi, ada mangan, timah, bauksit, ya, ada emas, perak, semua itu dari Al-Qur'an. Kan dulu konsep penambang pertama kali ya orang Islam. Di mana? Di Ottoman atau dinasti Utsmaniyah itu. Jadi, termasuk kitabnya Imam Ghazali yang berjumlah 24 jilid itu kan, yang 20 itu kan ada konsep membuat apa? Membuat konsep sebuah kendaraan tempur yang tidak bisa dibakar, itu tank itu. Konsep tank dari Imam Ghazali itu. Nanti punya murid namanya Leonardo da Vinci itu. Nah, itu kan dulu sanad-sanadnya ilmunya itu membuat tank itu, membuat apa, mobil yang bisa berjalan di atas air, itu kan konsepnya Imam Ghazali itu. Setelah itu dia dibeli sama raja-raja barat, ya. Jadi konsep ilmunya itu dari Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu kitabnya tinggal 4. Ihya Ulumuddin juz 1, 2 itu aslinya sisanya itu. Lah, alhamdulillah kita orang Islam ini pegang yang masalah tentang keimanan. Yang 20 itu untuk dunia. Ada konsep kimia, ya, bagaimana, dan konsep kedokteran. Sama Imam Ghazali sama kayak Imam Ali bin Sina yang mengarang kitab Al-Qanun, yang kitabnya itu menjadi referensi dokter di seluruh dunia untuk ilmu anestesi, pembedahan dan sebagainya. Itu dari Imam Ali bin Sina itu, yang ketika perang salib kitabnya dibawa ke barat, ditransit ke bahasa sana, kitab aslinya dimusnahkan. Sebagian sisa-sisa lembaran-lembaran ditemukan di apa namanya itu, maktabah di Wina, Austria, di sebuah apa namanya itu, perpustakaan itu. Itu sisa-sisa kitabnya Imam Ghazali, ya, yang sudah diambil keuntungannya. Nah, kita alhamdulillah ya, walaupun kita nggak kebagian dunianya, yang penting kebagian ubudiahnya itu. Kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu kan. Makanya nanti santri itu kalau mondok itu kalau belum khatam Ihya jangan pulang, gitu. Gitu. Kalau kalian tuh ngaji belum paham Ihya itu, belum ngaji Ihya itu ojo mulih, gitu. Nek urung ngaji Ihya ojo mulih, ngono cara. Abang ben ngono, arep nikah ya kudu khatam Ihya sik. Ngono. Santri kok udik-udik mondok 2 dino rak kerasan piye. Gitu. Santri mondok setahun itu apa? Nanti paling kaya khatam Ihya. Ya, 9 sunan itu kamu kaji, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu 9 sunan itu kamu kaji semuanya, ya, tafsir Jalalain, Sawi, tafsir Al-Misbah, ya, tafsir napa niku At-Tabari, ya, tafsir Fakhrul Razi, ngono. Dikaji kabeh santri ngono itu. Tafsir Ayatul Ahkam, Ruwaul Bayan, kabeh kaji. Baru nikah, baru boleh
Ora usah golek. Kamu kalau ahli tafsir, ahli sunan itu, Sunan Ahmad, Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, Ibnu Hajjah, Al-Baihaqi, semua itu kalau kamu bisa, wis ora usah golek, ora usah golek. Ora usah anu ya, ora usah golek cewek. Cewek wis ngantri dewi-dewi nyodorna, Pak Ustad, kula purun nek sampai nikah. Jadi yang kedua, ketiga, keempat enggak apa-apa. Jadi kisah sebenarnya. Nek kowe hafal 9 sunan ini ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kowe jurumiyah ora katam rebes ya piye kon iso cewek-cewek ngantil ya. Makanya santri itu tafsir kamu pelajari mulai Jalalain atau Bari, At-Tirmidzi, Ibnu Katsir, Sawi, semuanya diteliti mau 9 sunan tadi. Santri kudu bisa itu. Kudu bisa ya. Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Baihaqi kabeh dipelajari sebelum kalian. Ya kok ora usah kalau golek bojo ora usah. Bojoku wis golek kowe. Ngono ya, sallallahu Nabi Muhammad. Ngono ya. Fi kudu tebeng dalem al hadid. Kiai-kiai lu wis paling wis do ngelirik-ngelirik. Waduh kai. Ustaz Junid kai. Calon mantu sallallahu Nabi Muhammad ya. Ya kan wi kai Ustaz Sigit ya. Cocok. Ya, gitu calon mantu Ustaz Hasan ya. Wah, hafalan Qur'ane hafal, hadise hafal, tafsiri hafal. Fi ku tetep ing dalem al hadid baksun utawi panik sosadidun kang banget itu. Yuqatilu gawe perangan apa bi al hadid wa manafi'un lan dadi pira-pira manfaat linasi maring menungso. Linasi maring menungso wali alamalan supaya ngaweruhi sapa Allah Gusti Allah ilma musyahadatin kelawan ngaweruhi katingalane barang atau feniku den atafake ala liyakuma ing lawat liyakuman nas man ing wong yang suruh kang nurun sapa manhu ing Allah. Ya hadith itu ya itu tadi konsep besi itu ditemukan oleh Rasulullah lewat Al-Quran ini itu. Dan disitulah nanti dari hadith ini ya ada manfaat, ada mudarat. Mudaratnya untuk perang ya. Bahkan konsep mesiu itu dalam kitab Al-Ghazali, Imam Ghazali yang dicuri oleh orang-orang barat itu sudah ditemukan. Jadi konsep mesiu yang dari itu surat apa itu? Surat Al-Waqiah gitu. Ya. Itu. Dari surat Al-Waqiah itu sudah ditemukan sallallahu Nabi Muhammad ya. Jadi konsep Imam Ghazali yaitu dari untuk menerangkan tentang mesiu dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, cuma itu tadi akhirnya jatuh di orang-orang barat dan disalahgunakan untuk perang sampai sekarang ini. Nah, bagi umat-umat Islam ya ada bermanfaat untuk membuat bahan-bahan obat-obat ramuan ya, penenang, obat penghilang rasa sakit itu. Kemudian penemuan alkohol kenapa itu alkohol itu ditemukan oleh Imam Ghazali. Gitu. Kemudian alkohol itu untuk bahan anestesi zaman dulu. Itu yang menemukan Imam Ghazali dan Imam Ali bin Sina. Kata enggak? Kenapa kok alkohol, alkali, itu yang menemukan kita orang-orang Islam. Ya, sekarang aja santri yang malas ngaji kitab kuning, jadinya pelongo-pelongo, gak ngerti. Dikira ilmu semua itu dari barat. Enggak, semua itu dari Al-Quran Karim. Ya, itu. Semua segala macam penelitian sains dunia ini semua dari Al-Quran. Itu. Ya, maka alkohol itu bahan pertama kali untuk anestesi supaya orang ketika dijahit itu nggak sakit. Itu yang menemukan Imam Ghazali sama Imam Ali bin Sina dalam keterangan kitab Al-Qanun. Dia waktu di penjara itu ngarang kitab tentang bagaimana cara membedah tubuh manusia nggak sakit dan sebagainya. Itu adalah bagaimana pertama kali manusia yang menemukan ilmu rumah sakit, membuat sebuah ruangan, mengkarantina manusia supaya tidak terkena wabah berikutnya atau dia tidak menulari orang lain. Itu pertama kali yang menemukan oleh Imam Ali bin Sina. Mana santri itu belajar sing tenanan, gen iso kabeh ilmu perdagangan, ilmu pengobatan, ilmu apa kabeh gen dikuasani, gen iso dadi wong sing iso nulung orang
Sallallahu Nabi Muhammad. Bil alati kelam pira-pira alat bi alatil harbi kelam pira alat perang minal hadid sangi musibah ghairi lan yani hadid. Wa rasulian pira-pira utusane Allah bil ghaibi. Ngoten niku. Halih tetep ing dalam tingkah samar. Halun iku hal minha iyan suruhu sanging hae lafat yan suruhu ay ghaiban tegese ghaib Allah anum sangiman di dunia ing dalam dunia ini. Ya Allah Ta'ala itu tidak mampu kamu lihat. Karena apa? Karena matamu itu terbatas ya. Lewung kita aja lihat pamannya di sana itu, pamannya mata kita ini tidak ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Bisa nggak kita melihat? Nggak bisa. Makanya apalagi melihat Allah yang maha segala, maha dahsyat, maha besar, maha semuanya. Mana bisa matamu lihat? Nah, kamu tiba-tiba lampu mati loh, nggak bisa ngelihat, apalagi ngelihat Allah. Jadi mata kita ini hanya diizinkan untuk melihat sesuatu-sesuatu. Nah, maka nggak mampu kamu akan. Makanya Nabi Musa itu kan Nabi yang ngeyelan. Ya Allah, ini umat saya itu minta supaya imannya tambah yakin, kepengen orang-orang ini kepengen melihat Engkau ya Allah. Nah itu. Belum Allah, baru cahayanya Allah muncul setengah kukunya Imam Ghazali. Nabi Musa. Seluruh orang Bani Israel mati. Tapi namanya Allah itu kan maha sayang. Walaupun udah mati dihidupkan lagi. Wong ngeyelan Bani Israel sampai sekarang. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda kalau nanti orang Israel ada dekat kiamat. Makanya dulu salah satu tokoh pemimpin negara yang sampai masa-masa ya sampai beliau tidak ada itu Mbah Soekarno, presiden kita, satu-satunya presiden di dunia yang menolak sampai beliau meninggal, menolak tentang tidak mengakui adanya negara Israel ketika mereka dihadiahi oleh golongan-golongan apa? Perang dunia 1, 2 itu kan yang biayai Israel. Seluruh perang di muka bumi ini yang biayai Israel, termasuk Jepang itu kan. Akhirnya mereka sekutu itu yang biayai Israel. Sekutu menang, akhirnya Israel dikasih negara di Uganda, yang sekarang jadi negara Uganda. Nggak mau Israel. Saya mau negara yang ada di dulu nenek moyang saya ada, yaitu di mana Palestina. Kamu saya kasih negara Uganda, mau nggak? Nggak mau. Di sana kan nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan sejarah dengan saya. Itu. Ya nggak mau. Akhirnya Israel minta apa namanya, minta negara. Minta negara yang dulu nenek moyang saya Nabi Ibrahim itu bertempat tinggal. Ya udah, kasih negara Israel itu. Nah, dulu yang pertama kali menentang pertama kali menentang itu apa itu? Presiden Soekarno ya. Bahkan beliau gagalkan pendirian negara Israel itu di sidang keamanan PBB itu. Tapi ternyata karena dia punya power, punya kekuatan, bahkan sampai Saudi Arabia aja ngakui negara Israel. Bahkan ikut nyuplai senjata itu. Lain-lain itu. Termasuk kan yang lain Amerika Serikat itu. Kok calon presiden Amerika Serikat kok tidak dukung Israel, dia nggak akan jadi, bisa juga dibunuh gitu. Makanya itu negara apa? Negara Israel, negara power di dunia, penguasa dunia. Itu padahal cuma disisakan apa? Pikirannya aja oleh Allah. Kekuatannya dan suaranya yang merdu dikasihkan kepada orang kulit hitam. Termasuk Waksi itu. Wa rasuluhu wa rasulahu lan utane ngeten niku. Kala ngendika sampai Ibnu yang suruna. Urun sapa man kabeh ing Allah wala ya besuruna ora baro sapa man ing Allah. Itu enggak iso wong menungso niku kan karo Allah enggak bisa wong kamu lihat benda aja kalau matamu lagi belek napa iso weruh kok. Lho, kowe iki sapa ilham apa sapa itu? Matane krip-krip ora weruh itu. Ya karena apa? Karena manusia itu matanya diberikan batas kekuatan kemampuan untuk melihat. Coba bisa nggak kamu lihat benda yang berada di balik benda? Bisa nggak bisa? Pasti nggak bisa ya. Itulah berarti apalagi kita melihat Allah yang maha segalanya itu. Innallaha insyaallah iku qawiyyun dat kang menang, qawiyyun dat kang kuat, azizun dat kang mulya temenang.
La hajata ora butuh iku maujud lau kedunya Allah ilan nusrati maring pertolongan. Lakinnaha tetapi ni nusrah iku tangfa'u manfaati apa nusrah man ing wong yakti kang teka sapa man biha kelawan nusrah walakat arsalna nuhan al-fatihah. Suratul ladina namtani wal maghdubi alaihim. Baca disip autat. Li khamsatun udfi biha aral waba'il hadima al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatima Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital amin 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 ya rabbal alamin.